Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama taslima mazida. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hamdalah yang diucapkan oleh lidah, diyakini dalam hati sebagai akidah, dan dibuktikan dengan amal dalam bentuk beribadah. Tidak dikatakan bersyukur kalau orang yang tidak mau beribadah, walaupun ucapannya mungkin dia yakin Allah Maha Pengatur, Allah Maha Pemberi rizki, bahwa dia berserah diri kepada Allah dalam semua urusannya, tapi dia tidak sholat, maka bohong ya. Jadi bersyukur itu adalah dengan beribadah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membukakan bagi kita dengan izin Allah pintu rahmatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dengan kata lain, tidak ada jalan bagi kita untuk mendapat rahmat Allah kecuali dengan mengikuti beliau, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekarang banyak orang ngaku-ngaku saya mah Islamnya rahmatan lil alamin, tapi tidak menyebarkan sunnah Rasul. Ya bahaya itu mah. Bukan rahmat, malahan mencelakakan orang. Misalnya rahmatan lil alamin itu aya nu kafir oge tong di salahkeun, aya nu maksiat ge tong digeureuh-geureuh, da urang mah rahmatan lil alamin, lain rahmatan eta mah. Itu namanya mencelakakan ya. Kalau rahmatan lil alamin itu mengingatkan orang lain agar setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang belum beriman, mengingatkan agar dia mau beriman kepada Rasulullah SAW, masuk Islam, barulah dia akan mendapat rahmat. Nah gitu ya. Jadi Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang mengajak orang lain untuk masuk Islam dan mengajak orang Islam yang belum benar untuk bertauhid dan mengikuti sunnah. Itulah yang disebut rahmatan lil alamin yang sebenarnya ya. Jadi jangan hanya dengan permainan kata-kata, harus dengan dalil ya. Dengan dalil yaitu siapa yang menyelisih Rasul itu pasti akan celaka ya. Di surat ke 24 ya, surat An-Nur ayatnya ayat 63 ya. Allah Ta'ala berfirman di ujung ayatnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim ya. Dibaca dari awal nggak apa-apa terjemahnya ya. Surat An-Nur ayat 63, surat 24. Agak sulit nyarinya. Enggak. Dan janganlah awalnya terjemahnya saja ya. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau limpah azab yang pedih. Jadi mendapat cobaan artinya musibah di dunia, adab yang pedih artinya siksaan di akhirat.
Bahkan dalam hal-hal yang dianggap sepele oleh manusia, Imam Malik itu mengingatkan ketika temannya mengatakan, saya mah nanti ihramnya nggak akan dari Dzulhulaifah, bukan dari Mikot ya, yang disebut sekarang sebagai Bir Ali ya, Mikot orang Madinah. Saya mau ihramnya dari Masjid Nabawi aja, karena Masjid Nabawi ini lebih utama sholat di dalamnya 1000 kali dibanding masjid yang lain gitu. Maka kata Imam Malik, itu kamu sudah membuat fitnah dan mengundang fitnah. Ini adalah musibah dan nanti kita akan dapat musibah. Tapi kan cuma beberapa kilometer aja bedanya, bukan soal beberapa kilometer. Kamu sudah menyalahi perintah Rasul gitu kan. Makanya kemarin ada revisi ya, MUI tadinya memfatwakan boleh ihram di Jeddah. Itu keliru ya, ihram lain di Jeddah, ihram di Qarnul Manazil, atau kalau mau ke Madinah dulu ya baru di ihramnya di mikotnya orang Madinah nah gitu ya. Jadi banyak orang yang ibadah mahal-mahal, umroh dan haji, tapi tanpa ilmu akhirnya menyalahi perintah Rasul gitu kan. Walaupun tentunya kalau disebut sah ya tetap sah karena dia jahil, tetapi dia berdosa karena dia menyalahi perintah Rasul tadi ya. Dan biasanya kalau sudah menyalahi tadi ada dua konsekuensi, bisa mendapat fitnah atau musibah di dunia, atau bisa mendapat adzabun alim, yaitu siksaan yang sangat pedih, yaitu nanti di akhirat. Dan itu yang harus kita hindari. Makanya tugas kita sekarang adalah memperbanyak istighfar, bertobat, yang disebut sebagai mensucikan diri. Yang mensucikan diri itu meluruskan niat, meninggalkan syirik, sehingga kita betul-betul bertauhid, meluruskan ibadah, meninggalkan bid'ah, sehingga kita betul-betul mengamalkan apa yang sesuai sunnah, meluruskan amal, meninggalkan maksiat, sehingga betul-betul kita taat kepada syariat. Minimal di hati kita hanya berhukum kepada hukum Allah saja, jangan sampai mengagumi aturan-aturan hukum-hukum yang lain. Dan itu kita tidak akan dianggap macam-macam. Ini urusan kolbu mah tidak ada yang bisa memaksa ya. Mau ditodong pistol mau apapun, kolbu kita mah tetap tidak bisa dipaksa oleh orang lain ya, kecuali kalau orang tersebut merelakan hatinya ya untuk setuju kepada kesesatan atau kebid'ahan, kayak begitu ya. Nah, dalam sholat subuh tadi saya bacakan surat yang kalau dihayati itu merupakan bukti yang sangat dahsyat tentang kesempurnaan dan keterpujian Allah, baik dalam kekuasaannya, keadilannya maupun kebijaksanaannya ya. Sebenarnya ada 4 surat berturut-turut kalau dihayati ya. Surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Ad-Duha, dan surat Al-Insyirah. Itu 4 surat itu kalau kita hayati itu akan makin kita menyadari keagungan, keterpujian dan kesempurnaan Allah, dan meyakini Allah Maha Kuasa. Namun dalam kekuasaannya pun Allah tetap bijaksana, Allah tetap adil ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun ya. Ya contohnya Allah bersumpah dengan 7 makhluknya yang sangat dahsyat, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi, dengan jiwa manusia, lalu menyebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada jalan ketakwaan, ada jalan kejahatan, dan itu seimbang dalam arti adil ya. Setiap orang punya potensi untuk berbuat takwa ataupun berbuat jahat ya. Itu menunjukkan keadilan Allah. Lalu diikuti dengan qad aflaha man zakkaha. Kalau orang itu mengikuti jalan ketakwaan, berarti dia telah membersihkan dirinya ya, telah mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya dengan mengikuti jalan kejahatan. Kemudian kalau dalam surat berikutnya, surat Al-Lail, itu disebutkan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ada yang usahanya
untuk dunia, ada yang usahanya untuk akhirat. Ada yang segala usahanya itu malah akan mencelakakan dirinya, masuk neraka. Ada juga yang usahanya itu membawa kebaikan dan kesucian jiwanya sehingga akhirnya dia masuk surga. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Makanya jangan sok pinter mengatakan kenapa Allah menciptakan iblis, kenapa Allah menciptakan orang kafir. Itu hak Allah. Allah mau menciptakan apapun, tapi Allah sudah menegaskan kalian nanti berbeda-beda usahanya dan berbeda-beda hasil akhirnya, kan begitu. Kita diberi pilihan, tapi pilihan kita juga terikat dengan takdir Allah. Ya, karena tadi Allah Maha bijaksana dalam takdirnya. Karena apa? Karena takdir Allah itu berjalan sesuai dengan kepantasan. Dalam surat Al-Lail tersebut dijadikan dalil oleh Rasulullah SAW sendiri ketika para sahabat diberitahu tidak ada seorang pun dari kalian sesungguhnya sudah tertulis baginya bagiannya di surga atau bagiannya di neraka. Kita semua ini belum mati, belum mengalami akhirat, tapi sebenarnya di sisi Allah sudah tertulis siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Salah satu dalilnya yang sering saya sampaikan yaitu hadis yang mengatakan ketika seorang istri cerewet memarahi suaminya lalu menyakiti suaminya, bidadari surga yang akan jadi calon istrinya akan memarahi istri tersebut, gitu ya. Kamu jangan mentang-mentang sebentar lagi dia jadi suamiku, nah kayak begitu. Berarti kan bidadari surga aja tahu bahwa ini calon ahli surga, gitu. Tapi karena kita bukan ahli surga, ya kita jangan sok pede juga. Wah, biarin aja kamu marah, saya kan disayangi sama bidadari surga, nah gitu. Itu sok pede kita, begitu. Tapi maksudnya seorang wanita harus takut kalau suaminya nanti tidak jadi suaminya di surga, gitu. Tapi seorang laki-laki juga harus sabar ketika menghadapi istrinya mungkin bersikap kurang mengenakan dirinya. Kan ada kisah seorang sahabat sudah pusing, istrinya suka marah-marah terus di rumah dan dia tidak bisa menasihatinya. Dia mau mengadukan kepada Umar bin Khattab, khalifah ya. Begitu mau masuk ke rumah Umar, Umar sedang dimarahi oleh istrinya. Tapi Umar keluar rumah dengan tersenyum, gitu kan. Lalu sahabat tadi mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya, kenapa kamu kok tersenyum? Nah, kamu ke sini mau apa?" "Iya, saya mau mengadukan istri saya yang suka marah-marah di rumah. Tapi melihat engkau juga dimarahi istrimu lalu engkau malah tersenyum, saya bertanya-tanya, kenapa malah tersenyum?" "Ya, dia kan yang melahirkan anak-anakku, dia yang mencucikan bajuku, dia yang memasakkan makanan untukku. Biar aja marah-marah sedikit, malah gak usah dianggap serius, gitu kan. Mungkin dia lagi kesel atau ingin menyalurkan kecapeannya dengan marah-marah, ya sudah, gitu." Nah, kalau kita karena merasa ngerti agama tapi sebenarnya nggak ngerti, begitu istrinya marah-marah buru-buru nyari yang lain, kan gitu, karena merasa sudah ngaji, gitu. Salah itu ya. Itu salah itu. Jadi justru harus meyakini kalau kita ada yang tidak kita suka pada istri kita, mungkin yang lainnya justru lebih baik ya. Itu surat An-Nisa ayat 19. Itu penting ya kita ketahui. Wa asa an takrahu syai'au wa yaj'alullahu fihi khairan katsira, ya. Dari awal boleh ya, surat 4 ayat 19 ya. Kenapa cari Qur'annya yang rumit ya? Cari aja yang sederhana. Ya, silakan. Ayat 19 ya. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Jadi bukan hanya istri yang harus sabar, suami juga harus sabar. Jangan buru-buru pengen cari lagi kalau istrinya marah-marah. Siapa tahu dalam yang kamu tidak suka itu sebenarnya di situ ada kebaikan yang banyak, kan gitu ya.
Dan itu sebenarnya pernyataan yang bersifat umum ya, sebagaimana dalam surat kedua ayat 216, surat Al-Baqarah 216, yaitu wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi yang penting kita berserah diri kepada Allah dengan yakin akan kesempurnaan dan keterpujiannya. Karena walaupun Allah Maha Kuasa, Allah tetap adil, Allah tetap bijaksana, begitu ya. Silakan. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ya, jadi 4 surat ini ya, Asy-Syams, Al-Lail, Ad-Duha, dan Al-Insyirah, kalau kita baca dengan penghayatan akan membuat kita tenang menjalani hidup ini gitu kan. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha terpuji dalam kekuasaannya, Allah juga Maha sempurna sifat-sifatnya, termasuk dalam keadilannya dan kebijaksanaannya. Ya, saya lanjutkan tadi hadis yang menyatakan Rasulullah SAW menyebutkan ma min ahadikum, tidaklah salah seorang dari kamu ila qad kutiba lahu maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar, kecuali telah tertulis baginya apakah dia nanti tempatnya di surga atau tempatnya di neraka, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nada ila amala wa natakil ilal kitab. Kalau sudah tertulis, kenapa kita harus beramal? Kenapa kita tidak membiarkan ya terserah yang tertulis aja gitu kan? Itu pemikiran kita biasa begitu ya. Jadi jangan heran kalau bapak-bapak mempertanyakan takdir kepada ustadz, udah ada jawabannya dari Nabi gitu. Udah ada jawabannya dari Rasulullah SAW, karena para sahabat dahulu juga begitu mikirnya gitu kan. Kata Rasulullah SAW, la i'malu, jangan begitu, beramalah kalian, fakulun muyassarun lima khuliqalahu, karena semuanya akan diberi kemudahan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk surga, nanti dimudahkan untuk jalan di surga ya. Tapi kalau dia justru diciptakannya untuk neraka, maka dipersulit untuk jalan di surga, dimudahkan untuk jalan di neraka. Ini lebih enak pakai bahasa Sunda memang ya. Di surga ini, di neraka gitu ya. Dan kata para sahabat ya, mengatakan justru aku lebih bersungguh-sungguh dalam beramal setelah tahu hakikat takdir. Bukan malah kalau tahu takdir jadi malas ngapa-ngapain, dan sudah tertulis. Bukan begitu. Justru kita tuh harus takut ketika ada kesempatan beramal soleh, walaupun hanya sekedar minum air dengan bismillah terlewat gitu kan, bismillah. Atau kita melakukan amal salah walaupun lupa minum dengan tangan kiri, ini kan amal salah, takut ya pinalakeun, buru-buru pindahkeun gitu kan. Buru-buru pindahkeun. Jadi justru harus lebih hati-hati ketika tahu soal takdir, yaitu takdir itu akan sesuai dengan kebijaksanaan Allah, yaitu memudahkan apa yang memang orang itu diberi sifat dan diciptakan untuk sesuatu. Apakah dia untuk kebaikan, sifatnya akan diberi sifat-sifat yang baik, ujung-ujungnya dia masuk surga. Kalau dia memang diciptakannya hanya untuk masuk neraka, Allah tetap adil, yaitu dia memang sifatnya sifat-sifat buruk, sifat kekafiran, kemunafikan, kemaksiatan, dan ujung-ujungnya masuk neraka. Nah gitu. Tapi orang itu juga tidak merasa dipaksa ya, dia melakukan itu sebagai pilihannya juga gitu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang bertakwa dan membenarkan adanya balasan yang terbaik, yaitu surga, kami akan mudahkan baginya jalan yang mudah, yaitu jalan yang mudah untuk masuk surga ya. Wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang yang pelit dan merasa cukup, merasa semuanya berasal dari usahanya, dari kehebatannya, tidak bersandar kepada Allah, tidak meyakini bahwa apa yang dia miliki itu nikmat Allah. Wa kadzdzaba bil husna,
dan dia mendustakan apa yang disebut al-husna, yaitu pembalasan yang terbaik, yaitu surga. Fasan yassirhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk menjalani jalan yang sulit, jalan menuju ke neraka, ya, atau jalan untuk tidak gampang masuk surga. Nah, kayak begitulah ya. Jadi kalau al-yusru itu adalah kemudahan, maksudnya mudah untuk masuk surga karena dia mudah untuk mengikuti kebaikan. Tapi walaupun mudah, awalnya tetap kita harus memaksakan diri untuk bisa sholat berjamaah ke masjid. Itu memaksakan diri ya. Untuk bisa duduk di pengajian itu memaksakan diri. Karena banyak orang yang kuat lari 10 km, masjidnya hanya 100 meter aja nggak kuat itu jalan ke masjid gitu kan. Kuat nonton bioskop 3 jam, duduk di majelis taklim 30 menit aja atel bujur ya gitu. Kalau nggak memaksakan diri itu nggak akan bisa. Nah, gitu. Tapi lama-lama harus merasa nikmat, ya. Harus merasa justru ini dimudahkan oleh Allah. Nah, kayak gitu. Bahkan harus merasa butuh, ya. Nah, itu hakikat tentang takdir, ya. Dan kemudian dalam surat berikutnya Ad-Duha menyebutkan karunia Allah kepada Rasulullah SAW, dan Allah menjanjikan bahwa pada akhirnya Rasulullah SAW akan mendapat kebaikan lebih baik dari awalnya, baik di dunia terutama nanti di akhirat. Dan itu juga berlaku buat kita kalau kita yakin, ya. Begitu juga dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, inna ma'al usri yusra, dan itu kita harus yakin. Nah, ujungnya apa? Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai melakukan satu ibadah, siap-siap untuk melanjutkan dengan ibadah berikutnya. Kita sudah ibadah saum Ramadan, bulan haram Zulqa'dah, bulan haram Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah. Sebentar lagi masuk bulan apa? Bulan Muharram. Ingat, nanti ada saum 9, 10. Kalau mau sempurna 9, 10, 11. Atau memperbanyak saum di bulan Muharram, itu juga salah satu sunnah yang disampaikan Rasulullah SAW di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, bahwa tidak ada saum yang lebih baik daripada bulan Ramadan, ya, dan yang terbaik setelah saum Ramadan adalah saum di bulan Allah, di bulan Muharram, ya. Tapi kenapa Rasulullah SAW memperbanyak saumnya justru bukan di bulan Muharram? Karena beliau diberi wahyunya di akhir hidupnya, sampai-sampai nanti tahun depan pun aku akan saum tanggal 9 Muharram, tidak sempat, ya, keburu meninggal. Rasulullah SAW keburu meninggal. Jadi itu sunnah qauliyah, belum sempat diamalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau kita mau memperbanyak saum di bulan Muharram, itu sudah ada legitimasinya, ya. Tetapi utamakan 3 hari itu, 9, 10, dan 11, karena akan dapat pahala saum Asyura yang menghapus dosa setahun, ya. Pahala menyelisih ahli kitab, yaitu tidak hanya saum sehari tapi saum 2 hari, 9 dan 10. Terus kalau ditambah tanggal 11 dapat pahala saum yang 3 hari tiap bulan. Itu kan 3 hari tiap bulan, itu juga ada sunnahnya. Nah, seperti itu, ya. Baik, kita akan melanjutkan dulu dari buku. Kalau tidak salah, mengaku memiliki hak membuat syariat, ini sudah belum ya? Mengaku memiliki hak membuat syariat serta menetapkan hukum halal dan haram, ya. Jadi tidak boleh seseorang mengatakan itu halal atau haram, itu wajib atau haram, itu sunnah atau mubah, kecuali ada dalilnya, ya. Kalau dia tidak mengikuti dalil, maka dia telah mendahului Allah dan Rasulnya, ya. Surat ke-49 ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, silakan dibaca terjemahnya. Surat Al-Hujurat ayat pertama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, jadi jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kita membuat syariat baru dengan melakukan bid'ah-bid'ah.
Ini ada satu pertanyaan dari salah seorang jamaah ya. Katakanlah dia murid saya dan dia suka jadi host kalau acara kajian malam Selasa yang tadi malam ya, di acara KKI, kelompok kajian Islam Al-Ikhlas. Namanya Kang Doni. Kang Doni ini ketua DKM di Ciganitri sana. Dan dia sedang berangkat haji. Jadi digantikan selama 5 kali ini oleh host yang lain. Tapi kemudian di akhir-akhir mau pulang ibadah haji ini nanya ke saya, Ustaz, ini kok banyak juga jemaah yang bolak-balik umroh berkali-kali gitu kan setelah haji, itu boleh apa enggak? Saya bilang tidak dianjurkan, ya, terutama kalau umrohnya untuk diri sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu bid'ah. Tapi kalau mengumrohkan orang lain, ya masih ada yang membolehkan. Ya, Syekh Utsaimin membolehkan kalau mengumrohkannya untuk orang lain. Ya Ustaz, ini saya soalnya mumpung di Mekah, ini saya ambil yang dibolehkan itu saja. Iya, tapi saya tunjukkan dulu. Ya, tunjukkan dulu ini artikelnya nih. Syekh Utsaimin mengatakan kita harus membedakan mana yang dibolehkan, mana yang disyariatkan. Ya, misalnya dalil orang yang umroh setelah haji itu ketika Aisyah radhiyallahu anha ketika berhaji itu kena haid, ya, kena haid. Lalu kata Rasulullah SAW, udah aja lakukan apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, termasuk wukuf di Arafah, kecuali tawaf, ya, dan sa'i, gitu kan. Jadi tetap dapat pahala hajinya walaupun haid, gitu kan. Tetapi setelah itu saya ingin menyempurnakannya dengan umroh. Ya sudah, kalau begitu diantar saja oleh saudaramu, oleh Abdurrahman bin Abu Bakar, ya, tentunya karena Aisyah binti Abu Bakar, ya, antar saja keluar ke Tanim waktu itu. Makanya ada yang disebut Masjid Aisyah katanya, tempat orang yang umroh berulang-ulang itu, ya. Biasanya keluar dulu Tanah Haram ke Tanim atau ke Ji'ronah, baru kemudian masuk lagi ke Mekah. Nah, kata Syekh Utsaimin, ini dibolehkan untuk Aisyah karena beliau merasa ada kekurangan ketika berhajinya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang itu dianjurkan dan disyariatkan, kenapa Abdurrahmannya nggak ikut umroh? Yang nganternya nggak ikut umroh, itu hanya mendampingi sebagai mahram saja, gitu kan. Jadi hukumnya apa kalau umroh berulang-ulang ketika di Mekah? Tidak haram, tapi makruh. Makruh itu tidak terlarang, tapi boleh, ya. Cuman bolehnya juga bukan untuk sendiri. Kalau untuk sendiri jadi bid'ah. Kalau untuk sendiri, karena Aisyah juga sudah berhaji ingin umroh, jadi umrohnya itulah hanya untuk dirinya sendiri 1 kali, begitu kan. Adapun umroh berulang-ulang untuk sendiri itu bid'ah. Tapi kalau untuk orang lain masih dibolehkan, karena ingat misalnya ada keluarganya yang belum pernah umroh, ya sudahlah saya umroh yang ini untuk yang lain. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena memang betul ketika di Mekah itu ada perasaan, aduh sayang, ini masih banyak waktu, kalau tidak umroh gimana? Maka saya mendapati fatwa tadi. Fatwa bahwa kalau mengumrohkannya untuk orang lain masih dibolehkan. Waktu saya umrah dengan bapak saya, rahimahullah, saya tahu bahwa orang-orang Persisma tidak membolehkan umroh lebih dari sekali dalam satu perjalanan, baik untuk diri sendiri, apalagi mengumrohkan orang lain. Maka saya bilang ke bapak, Pak, kalau bapak kan nggak akan umroh lagi setelah ini kan, gitu kan. Tapi ini kan ada fasilitas nih dari travel. Saya mau mengumrohkan kakek, boleh nggak? Ya silahkan saja kalau kamu tahu dasarnya mah, gitu. Jadi bapak itu kan fanatik di Persatuan Islam, dan itu sama sekali tidak ada umroh 2 kali, ya. Bid'ah sama sekali. Padahal sebenarnya ada perbedaan antara syariat dan yang dibolehkan. Kalau syariat itu dianjurkan oleh Rasul, kalau dibolehkan ya sudah, kalau maksa mah mangga teh teuing, tapi tidak dianjurkan, kayak gitu lah, ya. Nah terus setelah itu saya umroh, bapak saya tinggal di hotel. Ketika pulang saya cari nggak ada di kamar, ternyata di ruang makan. Terus saya bilang, alhamdulillah Pak, tadi saya umrohnya niatnya untuk Mbah Rasul Muhammad, ya, untuk bapaknya bapak, gitu. Dia malah nangis merangkul, ya matur nuwun le, segala macam. Jadi itu rasanya saya berbaktinya ke orang tua saya dengan itu, gitu kan. Walaupun tadi hukumnya sebenarnya tidak dianjurkan, tapi kadang-kadang kita ada unsur
ada unsur tadi gitu kan, ada unsur aduh ya teh di Mekah ini juga Kang Doni 40 hari atau lalu dia masuk yang yang Qarnul Manazil kan, jadi dia ke Mekah dulu baru ke Madinah gitu kan. Nah setelah di Madinah ada rombongan dari Madinah mau umroh lagi, ya nggak apa-apa lah saya bilang, tapi ingat jangan untuk diri sendiri karena tadi sudah umroh kita mah di tamattu, yaitu ketika berhaji ya, maka mengumrohkan orang lain saja saya bilang. Ustaz saya ambil yang bolehnya saja, ya baca dulu ini fatwanya, saya bilang ini bukan syariat tapi boleh ya. Seperti apa lagi? Seperti bersedekah untuk orang yang sudah meninggal. Bersedekah untuk orang yang meninggal itu bukan syariat tapi boleh. Ya, maksudnya tidak dianjurkan tapi boleh gitu. Atau baca Quran untuk orang yang meninggal. Kalaupun itu boleh, itu bukan dengan cara rame-rame ayo kita baca ya, kirimkan kepada si fulan, bukan dengan cara itu. Jadi kata Syekh Utsaimin harus dibedakan mana syariat, mana yang boleh. Ya, kalau boleh itu berarti tidak dilarang tapi juga tidak dianjurkan gitu. Kalau syariat Rasul pasti menganjurkan, Rasul pasti menyuruh lakukan ini itu baru syariat gitu. Nah ini yang pernah saya bicarakan dengan Pak Sigit ya, ada kaidah-kaidah baik dalam berakidah maupun menyimpulkan hukum maupun menyimpulkan ayat-ayat Al-Quran atau tafsir ya. Nah contoh lain dalam masalah tafsir misalnya, Allah kalau menjawab pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW biasanya menyuruh Nabi yang berkata, yas'alunaka anil anfal kulil anfalu lillahi war rasul, yas'alunaka anil ahillah kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, yas'alunaka anil mahid kul huwa adan, dan seterusnya. Jadi Allah menjawab pertanyaan hamba-hambanya lalu menyampaikan jawabannya dan dikatakan oleh nabinya. Berbeda dengan urusan doa dan urusan taubat. Kalau urusan doa dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau nanti hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka aku itu dekat. Tidak ada kata kul di situ. Walaupun dalam terjemahnya nanti dalam kurung katakanlah aku dekat gitu. Tapi tidak ada kata-kata kul. Ini untuk menunjukkan setiap kita seolah-olah diajak dialog oleh Allah. Diajak untuk yakin sesungguhnya aku dekat loh. Aku tidak lagi menyuruh nabiku untuk mengatakan aku dekat. Kamu harus yakin aku ini dekat. Ya surat 2186. Mau Pak Sigit atau dilanjutkan? Sok lanjutkan saja biar sempurna pahalanya. Terjemahnya saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Nah di situ tidak ada kata kul ya. Ya. Kemudian kalaupun ada kata kul, seolah-olah Allah berfirman langsung kalau soal istighfar, kalau soal taubat, supaya orang tidak putus asa. Kalau kamu banyak dosa, jangan putus asa ya. Surat ke 39 ayat 53. Yaitu kul, katakanlah ya Muhammad, tapi lanjutannya ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kan nggak boleh kalau Nabi Muhammad mengatakan wahai kamu hamba-hambaku, nggak boleh kan Nabi Muhammad mengaku bahwa kita semua hamba-hamba Rasulullah. Berarti di situ walaupun dikatakan kul, seolah-olah Allah yang berfirman gitu. Seolah-olah Allah lah yang berfirman bahwa wahai hamba-hambaku jangan putus asa ya, langsung gitu kepada kita kan gitu ya. Silakan. Surat 39 ayat 53 ya. 53 surat 39 Az-Zumar ayat 53 ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa, semuanya sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kayak aneh ya. Katakanlah ya Muhammad wahai hamba-hambaku, berarti terjemahnya harusnya begini. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah berfirman wahai hamba-hambaku. Nah gitu.
Seharusnya terjemahannya begitu, karena kalau katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku, boleh nggak Rasul mengatakan begitu? Nggak boleh, karena kita semua hamba Allah, bukan hambanya Rasul. Jadi ini maksudnya bahwa kalau urusan bertobat, istighfar, tidak perlu pakai perantara, langsung saja kepada Allah. Demikian pula urusan doa, tidak perlu pakai perantara, langsung saja kepada Allah. Tidak seperti dalam agama Nasrani, ya. Dalam agama Nasrani datang dulu ke pendeta, mengaku dosa, baru dianggap sudah suci, ya begitu. Juga sebagian umat Islam kalau mau berdoa datang dulu ke kuburan-kuburan, lalu minta nanti sampaikan ya ke Allah gitu. Padahal tidak ada kata-kata melalui perantara. Menginformasikannya saja tidak pakai kul gitu ya. Jadi memintanya juga langsung saja, karena menurut Al-Qur'an seperti itu. Ya ini salah satu cara memahami Al-Quran sehingga kita lurus dalam berakidah maupun dalam beramal, ya gitu. Termasuk tadi, ketika ada yang boleh, ada yang disyariatkan, mana yang harus didahulukan? Yang disyariatkan. Jadi kalau kita misalnya tidak terlalu butuh dengan yang boleh itu, ya, pilih saja yang disyariatkan, beres gitu kan. Nah gitu. Itu yang penting ya. Jadi kalau jelas-jelas tidak disyariatkan, maka ada dua kemungkinan, satu boleh, yang kedua bid'ah, ya gitu. Kemungkinannya cuma itu saja. Ini jelas tidak disyariatkan, tapi boleh, ya sudah, hukumnya makruh, gitu kan. Ini jelas tidak disyariatkan, tapi juga sudah mengakali, sudah membuat ibadah baru, maka ini bid'ah namanya, kayak begitu. Nah, daripada kita bingung, ini bid'ah atau boleh, maka kita lebih baik yang disyariatkan aja didahulukan. Pengajian disyariatkan, majelis taklim. Salat tahajud disyariatkan, saum Senin Kemis disyariatkan. Taweh heula. Naon hese-hese gitu. Baca Al-Qur'an dengan benar, ngapalin Al-Qur'an disyariatkan. Ya udah, itu aja dulu gitu kan. Nah, ini judulnya adalah salah satu yang bisa merusak tauhid, ya. Saya selalu mengulang bab ini ya. Bab 2, ucapan dan amalan yang dapat menghapus dan mengurangi tauhid. Salah satu yang merusak tauhid adalah pasal ke-7, yaitu mengaku memiliki hak membuat syariat serta menetapkan hukum halal dan haram tanpa dalil, ya. Membuat undang-undang yang selanjutnya diterapkan pada hamba dalam melaksanakan ibadah atau muamalah, termasuk memutuskan sengketa dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka, adalah hak Allah semata, ya. Allah adalah Rabbul Alamin, Rabb seluruh manusia dan pencipta seluruh makhluk. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu Rabbul Alamin. Surat Al-A'raf ayat 54. Ala, ingatlah, lahul khalqu wal amru, ini menunjukkan hanya, ya, karena takdimul ma'mul yufidul hasr. Nah, ini kaidah lagi dalam ilmu tafsir tadi, ya. Didahulukannya objek menunjukkan hanya, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti hanya kepada Allah kita boleh beribadah, tidak boleh kepada yang lain. Hanya kepada Allah kita boleh minta pertolongan atau berdoa atau bersandar, tidak boleh kepada yang lain. Nah, ini juga sama. Ala lahul khalqu wal amru, bahwa hanya milik Allah yang disebut kemampuan untuk mencipta secara hakiki. Jadi seluruh ciptaan ini adalah ciptaan Allah. Wal amru, karena semua ciptaan ini ciptaan Allah, maka hanya Allah yang berhak memerintah ciptaannya. Ini bisa mengerti nggak? Allah yang mencipta, maka Allah lah yang berhak memerintah ciptaannya, tidak ada yang lain. Berarti kalau ada sekarang yang mengaku saya memerintah orang lain, harus berdasarkan perintah Allah. Itulah yang disebut al-imamatu fid-din. Namun untuk meraih imamatu fid-din ini, kita harus punya kesabaran untuk tidak tergiur oleh dunia, oleh syahwat. Dan kita harus punya keyakinan untuk tidak tertipu oleh keyakinan-keyakinan yang sama, yang hanya perasaan, logika, katanya dan lain sebagainya, ya, yaitu syubhat, ya. Jadi sabar dan yakin, barulah kita berhak untuk memimpin orang lain
agar takut kepada Allah. Nah, itu surat ke 32 As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Nah, ingat, kalaupun kita memerintah harus berdasarkan perintah Allah. Jadi pemimpin apapun, kepala rumah tangga, ketua DKM, ketua RT RW, ketua yayasan, jadi pemimpin apapun, ya, pimpinan pesantren apalagi gitu kan, harus berdasarkan perintah Allah. Kuatkan kesabaran untuk tidak mengikuti syahwat, kuatkan keyakinan yang benar untuk tidak terpengaruh oleh syubhat, ya. Silakan. Ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami. Itu ya, sabar dan yakin itulah yang membuat seseorang pantas untuk memimpin, ya. Jadi sekarang setelah kemarin hingar-bingar pilpres dan sekarang pilkadal, ya, pemilihan kepala daerah langsung, ya, pilkadal. Ada tambahan L kata Agim gitu ya. Jadi ya jangan turun semangat, ya. Kalau ada yang memang dia itu lebih bertakwa, itulah yang harus kita dukung gitu kan, ya. Kalau Bapak merasa sanggup, ya silahkan, saya akan mendukung. Saya emang nggak mau kan dari dulu juga. Selama negara ini tidak berdasarkan syariat Islam, saya tidak mau jadi menteri, jadi anggota DPR juga nggak mau. Kenapa? Karena nggak ada yang nawarin, ya gitu.